Perkenalkan, nama saya Muhammad Basra Ramadhani, ingin membahas tentang restorasi Meiji. Apa itu restorasi Meiji? Restorasi Meiji dikenal juga dengan sebutan Revolusi Meiji atau Pembaruan Meiji. Adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada Kaisar pada tahun 1868. Restorasi ini menyebabkan perubahan besar-besaran pada struktur politik dan sosial Jepang dan berlanjut hingga zaman Edo. Jepang sebelum restorasi Meiji. Yang pertama, Jepang tidak mempunyai potensi ekonomi yang signifikan. Yang kedua, Jepang sebelum restorasi Meiji 1868 adalah sebuah negara agraris yang miskin. Yang ketiga, Jepang dikuasai oleh rezim di pemerintahan militer yang dipimpin oleh shogun yang dikenal dengan Bakufu sejak 1603. Latar belakang restorasi Meiji. Restorasi Meiji yang berlangsung antara 1866 sampai 1869 dilatar belakangi oleh kondisi Jepang saat itu yang mengalami krisis ekonomi dan politik akibat kebijakan Keshogunan Tokugawa. Oleh karena itu, salah satu tujuan restorasi Meiji adalah melawan Keshogunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan Jepang pada Kaisar. Pemerintahan awal Meiji. Pemerintahan Matsueto mulai memerintah pada tanggal 14 Desember 1867. Zaman pemerintahan Meiji yaitu 14 Desember sampai 30 Juli 1912. Hari wafatnya dinamakan Zaman Meiji. Zaman restorasi Meiji. Pada tahun 1868, suatu kelompok di dalam pemerintahan kaum ningrat militer Jepang mengambil alih kekuasaan, kemudian mulai melancarkan program secara revolusioner yang dikenal dengan restorasi Meiji. Selanjutnya, orang-orang revolusioner ini kemudian menumbangkan rezim Tokugawa. Modernisasi Jepang akibat dari restorasi Meiji. Yang pertama, pemerintahan. Yang kedua, militer. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, industri. Selanjutnya, kendala modernisasi. Yang pertama, gagalnya sistem pendidikan. Kakusai oleh Departemen Pendidikan Jepang pada tahun 1872 dengan meniru sistem pendidikan Barat. Yang kedua, timbulnya perlawanan dari rakyat terutama di daerah terhadap sistem pendidikan tersebut. Strategi modernisasi. Yang pertama, menghapuskan sistem feodal dengan mengharapkan sistem moneter. Yang kedua, mendatangkan tenaga
ahli dan mengimpor mesin-mesin pabrik untuk ditiru. Yang ketiga, pembentukan bangsa yang modern yang memiliki perindustrian modern. Yang terakhir, dampak restorasi Meiji. Yang pertama, perubahan ekonomi dan sosial. Yang kedua, jalur kereta api pertama dibangun pada tahun 1872. Yang ketiga, terbentuknya jalur-jalur telegraf untuk menghubungkan semua kota-kota terbesar. Yang terakhir, perusahaan swasta juga didorong oleh dukungan keuangan dan dibantu oleh institusi perbankan gaya Eropa pada tahun 1882.